Pasti kita semua suka kan, bikin mobil kita jadi lebih kita banget gitu, ya? Nambahin ini itu biar makin nyaman. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kalau barang-barang yang kita pasang demi kenyamanan itu justru bisa jadi bahaya tersembunyi? Yuk kita bedah satu-satu. Nah, pertanyaannya jadi simpel banget. Barang-barang di mobil kamu itu beneran bikin aman? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Kita bakal bongkar beberapa bahaya yang mungkin aja udah ada di mobil kamu sekarang tanpa kamu sadari. Oke, biar gampang, kita bakal bagi pembahasannya jadi 3 bagian besar. Pertama, ancaman yang bisa ganggu kendali fisik kita pas nyetir. Kedua, apa aja yang bisa menghalangi pandangan. Dan yang ketiga, ini nih yang sering gak disangka, bahaya muncul karena kita salah paham sama fungsi aksesorinya. Yuk kita mulai dari bagian pertama, ancaman buat kendali kita. Ini tuh soal aksesoris yang secara fisik bisa ngehalangin gerakan tangan dan kaki. Entah itu pas kita mau muter setir, nginjek pedal, atau pindahin persneling. Oke, yang pertama ini mungkin kedengarannya sepele banget. Karpet mobil. Yap, benar. Karpet yang kita injek-injek setiap hari itu ternyata bisa jadi sumber masalah yang serius banget. Jadi, bahayanya tuh di sini. Karpet yang numpuk berlapis-lapis atau yang ujungnya udah sobek, itu bisa banget bikin pedal gas atau rem nyangkut. Wah, kebayangkan bahayanya? Solusinya gampang banget kok. Pastiin kamu cuma pakai satu lapis karpet yang ukurannya pas dan kondisinya masih bagus. Nah, kita lanjut ke sarung setir. Awalnya mungkin kita pasang biar kelihatan keren atau lebih enak digenggam ya. Tapi kalau udah kelamaan, benda ini malah bisa berubah jadi sumber bahaya. Coba deh, perhatiin 3 tanda ini. Kalau sarung setir kamu udah mulai kerasa longgar, suka geser-geser, atau jadi licin pas belok, itu tandanya bahaya. Artinya, ada jeda waktu antara pas tangan kamu muter sarung sama setirnya beneran ikut muter. Sedetik aja telat, bisa fatal. Kalau udah ngerasain ini, mending langsung ganti deh. Siapa sih yang nggak suka punya cup holder ekstra? Praktis banget kan? Tapi hati-hati, model cup holder yang dijepit itu kalau salah taruh, malah bisa membahayakan keselamatan kita. Aturannya gampang banget kok. Jangan pernah pasang di area yang bisa ngehalangin gerakan tangan kamu. Contohnya pas mau ganti gigi atau muter setir. Tempat paling aman itu biasanya di konsol tengah, jauh dari manuver-manuver penting pas lagi nyetir. Oke, beres soal gangguan fisik. Sekarang kita geser ke kategori kedua, ancaman buat penglihatan kita. Ini bukan cuma soal ada barang yang nutupin pandangan, tapi juga apapun yang bisa bikin fokus kita buyar dari jalanan. Nah ini, hampir semua mobil kayaknya punya phone holder. Ironis ya, alat bantu navigasi biar kita nggak nyasar. Malah bisa bikin kita nggak lihat jalan dengan jelas. Kuncinya itu cuma satu, penempatan. Sekecil apapun blind spot yang dibikin sama HP kamu, itu udah cukup buat nutupin motor yang nyalip atau orang yang mau nyebrang. Jadi aturannya, pasang serendah mungkin, jangan sampai ada di garis pandang utama kamu ke jalan. Terus gimana sama hiasan-hiasan yang ngegantung di spion tengah? Parfum mobil, gantungan kunci, atau boneka kecil? Kelihatannya emang nggak ganggu ya, tapi gerakan goyang-goyang terus-menerus itu sebenarnya adalah distraksi. Loh, kenapa sih ini jadi masalah? Gini, gerakan yang goyang-goyang terus di sudut mata kita itu secara nggak sadar narik perhatian mata, fokus kita jadi terpecah dari jalanan. Mungkin kalau cuma satu hiasan kecil nggak terlalu masalah, tapi kalau kebanyakan, wah itu bisa bahaya. Sekarang kita bahas dashcam. Ini kan alat buat keamanan ya, tapi lucu juga kalau masangnya salah, alat keamanan ini malah bisa jadi sumber bahaya baru. Padahal solusinya gampang banget, dan ini lagi-lagi soal penempatan yang cerdas. Cukup selipin dashcam kamu di belakang kaca spion tengah, jadi dia tetap bisa ngerekam semuanya tanpa menghalangi pandangan kamu sama sekali. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Ini agak beda, karena bahayanya tuh bukan dari bendanya, tapi dari cara kita mikir dan pakainya. Intinya, tentang salah kaprah antara kenyamanan sama keamanan. Contohnya, bantal leher. Tujuannya kan buat nyaman ya, tapi kalau salah pilih, bantal ini justru bikin postur nyetir jadi nggak bener dan malah bikin badan jadi pegel. Masalahnya gini, bantal yang kegedean atau terlalu tebal itu bakal dorong kepala kita ke depan jadi nggak natural, leher jadi tegang. Mending pilih yang desainnya lebih ramping. Dan yang paling penting, bantal leher itu sebenarnya paling enak dipakai pas lagi istirahat, bukan pas lagi aktif nyetir. Nah, kalau yang ini bahayanya bukan cuma buat kita, tapi buat semua orang di jalan. Lampu strobo. Aturannya udah jelas banget ya, ini tuh terbatas cuma buat kendaraan darurat resmi. Titik. Kenapa sih dilarang? Ya karena ini bahaya banget buat orang lain. Bikin bingung, bikin panik pengemudi lain, dan bisa disangka beneran ada kondisi darurat.
Yang paling penting, ini ilegal buat kita-kita. Jadi ini bukan cuma soal safety, tapi juga soal etika dan menghargai pengguna jalan lain. Jadi, dari semua yang kita bahas, intinya tuh cuma satu, memakai aksesori dengan bijak. Maksudnya, kita harus pastiin setiap barang yang kita tambahin ke mobil itu fungsinya beneran buat nambahin keselamatan, bukan malah sebaliknya. Jadi, ingat ya, sistem keselamatan di mobil itu bukan cuma soal airbag atau rem canggih. Keselamatan itu juga ada di tangan kita sendiri. Dimulai dari pilihan-pilihan kecil, kayak milih dan masang aksesori di mobil. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu. Setelah dengar semua ini, coba deh bayangin mobil kamu sekarang. Ada nggak satu barang yang kayaknya perlu dicek atau dipindahin posisinya? Pilihan kecil kita hari ini bisa bikin perubahan besar di jalan nanti.